Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Senang sekali rasanya dapat menghadiri acara yang luar biasa pada hari ini. Saya Anissa Artelia selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi berlangsung. Pada sesi materi kali ini, narasumber akan membawakan topik manajemen produksi dan operasi. Kemudian, untuk memberi insight tentang materi tersebut, tentu saja kami mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam topik ini. Langsung saja, saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Libertina Nurul sebagai Chief Operating Officer. Kemudian di samping Mbak Libertina ada Muhammad Rizky selaku Chief Financial Officer. Kemudian ada Muhammad Zikri Supandi selaku Chief Marketing Officer. Oke, terima kasih untuk para narasumber. Karena narasumber kita sudah siap, kepada narasumber saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman semua, terutama kepada dosen pembimbing Pak Sofian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami di depan ini. Untuk itu, pada LSD kali ini, saya akan menjelaskan tentang MPO Polis dan juga akan memperkenalkan produk yang kami produksi selama ini, yaitu Polis. Baik, perkenalkan nama saya Libertina dulu sebagai CEO di Polis Team. Baik, di slide pertama kita akan mempelajari tentang manajemen produksi dan operasi bisnis Polis. Baik, Polis adalah puding susu, makanan penutup atau cemilan yang berbahan dasar susu dengan tambahan varian rasa dan juga berbagai topping. Jadi, Polis bisa dijadikan sebagai makanan penutup atau cemilan dengan berbahan dasar susu tanpa penambahan pengawet atau pemanis lainnya. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi dan dijadikan sebagai kebutuhan teman-teman semua. Selanjutnya ada varian rasa dan juga berbagai topping. Varian rasa dan toppingnya pasti adalah yang disukai teman-teman semua atau konsumen yang akan membeli Polis. Untuk itu selanjutnya ada manfaat yang perlu teman-teman atau konsumen ketahui sebelum membeli produk adalah manfaat. Untuk itu Polis memiliki 3 manfaat. Yang pertama, ada sumber kalsium dari protein susu. Dan yang kedua, ada sumber serat dari buah. Ini dari topping Polis kami ada topping buah. Jadi buahnya bebas tergantung permintaan pasar atau konsumen teman-teman semua. Terus yang terakhir ada meningkatkan mood. Menurut psikologis, memakan manisan di saat kita lagi galau itu akan mengurangi stres atau mengurangi kegalauan kita. Jadi Polis dapat menjadi solusi buat teman-teman semua yang sedang galau. Oke, di slide selanjutnya. Tadi kan tentang pengenalan Polis atau produk kami. Sekarang pengenalan struktur organisasi Polis. Di sini ada Anissa Artelia sebagai CEO dan juga moderator pada hari ini. Yang job desk-nya ini adalah menetapkan visi dan misi dan juga strategi bisnis Polis. Terus yang kedua ada Muhammad Zikri Supandi sebagai CEO. Yang job desk-nya itu adalah mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan Polis. Yang ketiga ada Muhammad Rizky sebagai CPO yang membuat rencana keuangan jangka panjang dan juga jangka pendek dan menyusun program keuangan perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya. Baik, yang terakhir ada saya sendiri, Libertina dulu sebagai COO dengan job desk mengawasi proses pembuatan Polis dari awal hingga akhir perjuangan. Sekian dari pengenalan struktur organisasi. Sekarang selanjutnya, apa itu manajemen produksi dan operasi? Jadi MPO dari Polis ini adalah proses pengolahan yang mencakup 3
akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek utama dalam manajemen produksi dan operasi. Yang pertama ada perencanaan produksi, di mana kita menentukan jumlah dan juga jenis produksi puding yang akan ditentukan berdasarkan dengan permintaan. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya. Di sini terkait tenaga kerja yang terlatih dan juga terampil. Kemudian juga terkait mesin dan peralatan untuk memproduksi puding itu. Nah, yang ketiga terkait pengendalian kualitas. Di sini kita menetapkan standar kualitas puding berdasarkan rasa, tekstur hingga ke kemasannya. Kemudian dari pengawasan kualitas, kita selalu melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan semua puding memenuhi standar. Nah, kemudian yang keempat terkait biaya produksi. Di sini kita mencoba mengefisiensikan biaya agar kita menghindari pemborosan. Juga kita melakukan pengendalian stok untuk memastikan persediaan bahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tujuan manajemen produksi puding. Di sini kita berupaya untuk selalu menghasilkan produk puding dengan kualitas yang baik, juga untuk memproduksi dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, kita menentukan waktu untuk produksi secara beraturan. Nah, yang keempat, kita mencoba untuk menekan biaya agar mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Kemudian lanjut ke proses produksi dalam bisnis puding. Yang pertama, kita mengenai pengadaan bahan baku. Di sini kita mencoba mengadakan bahan baku yang berkualitas untuk menjaga cita rasa dari puding kita. Kemudian ke tahap pencampuran dan pengolahan. Di sini kita menggunakan resep puding dengan tekstur dan memiliki rasa yang nantinya kita inginkan. Kemudian kita mengatur waktu suhunya untuk menghasilkan dan menjaga kualitas produknya. Ke tahap pengemasan, kita mengemas dengan semenarik mungkin dan juga agar praktis saat distribusi. Kemudian di tahap distribusinya kita untuk pengiriman produk konsumen atau pengecer dan juga menyimpan dalam suhu yang tepat untuk mempertahankan kualitas dari puding itu sendiri. Dan itu sama teman saya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian ini ada alur produksi untuk puding. Yang pertama, kita itu sebelumnya mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Jadi sebelum membeli bahan itu kita mencatat apa aja yang perlu dibuat atau yang perlu dibeli. Kemudian penggunaan bahan baku yang sudah dibeli, terus dipisahin nih bahan bakunya yang sudah dibeli. Mana yang udah yang masuk ke kulkas, mana yang enggak masuk ke kulkas. Terus bahan bakunya kita simpan untuk nanti kita olah. Kemudian untuk proses produksinya seperti biasa, pembuatan puding, memotong buah hingga ke tahap pengemasan. Selanjutnya, di setiap bisnis tentu saja ada tantangan dalam manajemen dalam menjalankan bisnis. Untuk puding sendiri, tantangannya itu fluktuasi permintaan, yaitu naik turunnya permintaan. Untuk ini, kita mengatasinya dengan cara membatasi permintaan jika terlalu tinggi. Yang kedua adalah pengelolaan kualitas, yaitu memastikan kualitas produk tetap konsisten pada setiap batch produksi. Yang ketiga ada persaingan pasar. Persaingan yang ketat di pasar makanan mengharuskan bisnis untuk terus berinovasi dalam rasa. Seperti puding, kita terus berinovasi tentang rasa dan juga berbagai varian toppingnya. Nah, puding ini termasuk dalam produksi olahan makanan dalam kemasan dalam skala kecil atau menengah yang dijual ke konsumen langsung dengan umur 1 minggu. Nah, di sini ada legalitas. Kebetulan bisnis puding ini baru ada NIB atau nomor induk perusahaan. Untuk yang lain-lainnya sedang kami usahakan. Nah, ini untuk contoh dari puding kami. Ada rasa coklat. Ini varian puding birthday. Untuk varian rasanya kalian boleh bebas milih dan toppingnya juga bebas. Nah, ini untuk IG kami. Boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita. Oke,
untuk bisnis pudis ini. Kira-kira ada nggak sih tagline yang menjadi ciri khas unik dari pudis ini? Ada. Boleh dikasih tahu teman-teman? 100% susu. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalau disimak juga, karena nanti di akhir akan ada giveaway untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari para narasumber. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Tunggu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamal Zaman dari SNAIM 48. Ingin bertanya, apakah pudis ini berjualan dengan online, dengan marketplace? Nah, bagaimana? Kan tadi di slide itu tanpa pengawet ya. Nah, kalau misalkan dikirimnya lewat online itu kan berjaga beberapa hari. Nah, pudis ini bertahan berapa lama sih kalau misalkan untuk pengirimannya itu? Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kebetulan pudis ini memang tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi untuk ketahanan pudis ini memang relatif cepat, tidak lama. Untuk di suhu ruang hanya bertahan 1 hari. Namun untuk suhu di kulkas, suhu dingin itu dapat bertahan selama 7 hari. Jadi memang kita perlu mengambil orderan dari jarak jauh. Jadi masih yang sekitaran Bogor aja. Nah untuk yang sekitaran Bogor juga kami buatnya itu enggak yang dari malam, minimal maksimal banget kami buat itu hamin 2 jam. Jadi pas pada saat sampai ke tangan customer itu sangat fresh. Berarti PO ya? Iya PO, kita sistemnya PO. Ya, terima kasih. Oke, kemudian ada yang mau bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Ansari, saya dari kelompok Dremora. Tadi kan katanya kalau pesan kue pudis ini bisa request sesuai pengen buah apa aja gitu. Itu harganya tetap sama atau beda? Terus apa sih yang menginspirasi kalian untuk membuka bisnis pudis ini? Terima kasih. Saya akan menjawab kembali pertanyaannya. Untuk harga kami sama, mulai dari harga Rp10.000 itu varian tapi hanya bisa 1 rasa untuk 1 paket. Untuk buahnya bebas juga, untuk topping marshmallow dan lain-lain itu sama. Nah, untuk kenapa kita terinspirasi untuk membuat puding ini ya? Jadi gini teman-teman, yang pertama kan saya ada puding birthday ya. Itu awal bulan itu terinspirasi dari saya sendiri karena saya itu kurang suka sama yang namanya kue ulang tahun. Nah mungkin bosan juga teman-teman ya, ada yang bosan, ada yang kurang suka juga dengan kue ulang tahun, tapi kita tetap mau merayakan. Nah akhirnya saya buatkanlah ide untuk membuat puding dengan ditambah dengan garnish buah, ide dari teman-teman saya juga. Kemudian puding ini juga karena saya terinspirasi dari ada yang menderita diabetes, yaitu keluarga saya. Mereka ingin sekali merasakan puding tapi tetap sehat, karena kebetulan di kita juga ada puding sehat. Jadi untuk gulanya ini kita pakai gula ramah yang penyakit diabetes, yaitu gula stevia. Apakah sudah dijawab? Terima kasih. Untuk selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Boleh, Siti Julfa. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Perkenalkan,
Pertanyaannya, jika bisnis kalian mengalami kerugian dalam berjualan, bagaimana cara kalian mengelola risiko dan mengatasinya? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kerugiannya? Pertama, kita lakukan evaluasi dulu apa penyebab kerugian tersebut. Yang kedua, kita hemat dulu biaya, kurangi pengeluaran. Setelah itu kita juga melakukan promosi lagi, tingkatkan lagi penjualan. Setelah semuanya normal kembali, kita coba upaya untuk menghindari kerugian itu lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima dari kelompok ilmu visual. Pertanyaannya, dalam berbisnis tentunya ada yang namanya strategi penjualan. Nah, apa strategi pemasaran yang paling efektif yang pernah diterapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang teman-teman berikan. Pertanyaannya apa promosinya ya atau pemasarannya yang paling efektif? Baik, untuk Pudis sendiri sedang menggunakan platform Instagram untuk melakukan konten-konten di sana terkait dengan Pudis untuk memperkenalkan Pudis agar Pudis ini bisa dikenal di segmentasi online. Terus kita akan menawarkan juga secara langsung atau face to face kepada pelanggan dan memberikan testimoni tentang Pudis supaya Pudis bisa lebih dikenal luas. Sekian bagaimana? Terima kasih. Boleh, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Farmaku. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok Pudis dalam produk yang kalian sekarang menjalankan usaha ini. Saya ingin bertanya apa pentingnya branding dalam promosi produk kalian dan bagaimana cara membangun brand yang kuat untuk produk kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Ali. Saya akan coba jawab ya Bu ya. Sekaligus diskusi juga. Pertanyaannya bagaimana cara memperkuatnya ya Bu ya di produk Pudis. Baik, untuk brand Pudis saat ini untuk memperkuatnya itu kita masih menggunakan konten yang konsisten Bu. Bagaimana cara kami memperkenalkan produk dan bagaimana kami konsisten juga membuat video-video tentang testimoni daripada Pudis. Terus yang kedua melakukan riset pasar tentang apa yang diinginkan oleh pasar. Misalnya pasar menginginkan Pudis dengan topik buah misalnya. Terus kita juga menargetkan pasar kepada anak-anak. Kan biasanya anak-anak itu suka pada makanan-makanan yang manis dan juga makanan-makanan yang lembut. Kan Pudis ini lembut dan juga manis. Terus untuk target selanjutnya atau strategi selanjutnya kami akan memasarkan ke anak-anak remaja atau dewasa seperti kita ini. Kan biasanya kita lebih suka yang cemilan-cemilan yang cepat saji ya, yang maksudnya cepat dikonsumsi gitu, yang seperti Pudis ini. Jadi bagaimana Bu? Ya, untuk semua kalangan Bu. Terima kasih. Ini selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Puspa Dewi, saya dari kelompok Primora. Saya mau bertanya, bagaimana cara kalian meningkatkan pendapatan Pudis ini dan apakah setiap orang ini memiliki target masing-masing untuk mendapatkan keuntungan? Terima kasih. Terima kasih dari pertanyaannya bagaimana meningkatkan
kekosongan yang 45.000, kita itu ditargetin satu orang itu per hari 10 piece. Nah, jadi itu untuk meningkatkan penjualan kita juga. Setelah itu kita terus meningkatkan penjualan kita dari situ, dan lebihnya lagi kita terus meningkatkan promosi kita di media sosial kita sih, meningkatkan penjualan. Sudah cukup? Ada yang mau bisa? Sudah? Makasih. Ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelompok PPP Punya Kita. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Budis untuk menjaga pelanggan tetap loyal terhadap Budis itu sendiri, Pak? Mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami. Apa yang menjadi atau apa yang dilakukan Budis agar pelanggan bisa loyal terhadap Budis? Jadi yang pertama, kita akan melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumen atau memenuhi apa yang mereka inginkan. Terus yang kedua, kita akan lebih ke melakukan komunikasi yang positif kepada pelanggan, itu juga dalam bentuk mempertahankan konsumen. Terus yang ketiga, mempertahankan konsumen juga dengan cara promosi dan juga melakukan diskon setiap akhir bulan. Bagaimana? Apakah cukup? Terima kasih. Oke, dari selanjutnya. Ini ada yang mau sharing, tanya-tanya tentang bisnis Budis atau cara penjualan kami itu seperti apa, strategi kami seperti apa, boleh? Tapi yang belum bertanya siapa? Bertanya kan Anggi udah 3 kali ya? Enggak apa-apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gio dari ISTO. Buat kakak, saya mau tanya, kalau misalnya puding itu buat pesanan itu apakah udah langsung ready atau dibikinin dulu? Nah, jika kalau misalnya udah dibikinin dulu, tapi ternyata tidak ada yang pesan, itu kan tidak pakai pegawai. Apa yang kakak lakukan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggi. Kebetulan yang tadi saya sebutkan untuk sistem pembelian di kami itu sistemnya PO, karena kan kita menggunakan buah ya, topping buah. Nah itu tidak bertahan beberapa hari kalau misalkan kita buat lama gitu sebelumnya. Kebetulan memang sistem PO dulu. Kemudian ketika ada pembeli kita atur jamnya, kita bisanya jam 10 nih, karena nanti sebelum jam 10 sekitar jam 8 kami buatnya fresh. Jadi untuk menghindari ya itulah yang ketidaktahanan produk kami tidak lama itu. Kalau misalnya cancel, Kenapa? kalau misalnya cancel, Ada yang cancel pembelian. Kalau misalkan pernah yang kami alami itu sudah pesan kemudian cancel, akhirnya kita coba nih promosiin dengan harga yang di bawah pasaran kami. Nah alhamdulillah itu biasanya itu ada yang mau, oke boleh deh beli. Terus kita juga tawarin kayak teman, mau ini bilang kebetulan ada apa sih, kita ada promo nih, kita bilangnya promosi. Jadi mereka tergiur, akhirnya kita nggak jadi rugi sih gitu. terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Boleh. Kamu mau kameramen nanya? Nggak usah pakai mic deh. Pakai aku. Nggak kedengeran di video ini. Coba dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Fathiyani dari kelompok dari Muara. Saya mau bertanya, bagaimana cara Ulang,
Satu, dua, ulang lagi dari awal. Taruh 1, 2, 3. Dari assalamualaikum. Mengoptimalisasi. Oh, belajar dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Kampiani. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengoptimalkan proses produksi pada bisnis kudis ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mengoptimalkan alur proses produksi kudis ya? Jadi yang pertama kita akan menjadwalkan proses produksi, misalnya atau merencanakan atau mengadakan bahan baku yang akan kita butuhkan dalam kudis, misalnya susu dan juga puding. Jadi melakukan pembelian terhadap bahan baku. Terus yang kedua membuat kudis dengan bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan atau yang sudah kita sediakan, dan pastinya kita akan membuat kudis tersebut sesuai dengan tes teman-teman. Dan untuk alurnya masih panjang, tapi ini alur panjangnya saja. Jadi kudis pertama itu menjadwalkan proses produksinya, yaitu mengadakan bahan baku yang diperlukan dalam kudis, dan melakukan operasional juga terhadap kudis akan dikirim kemana dan sesuai alamat yang dituju. Bagaimana? Terima kasih. Oh, dia sih mau nyobain. Oh, boleh cobain, boleh. Kebetulan kami adalah tester. Ada giveaway dan juga ada tester. Kebetulan ini rasa baru yang sedang kami buat, ada puding rasa cheese, kemudian ditambah topping yang terkoko dan juga jeruk. Apakah ada yang mau coba? Aan gercep. Dan ini packaging terbaru kami. Cobain dong, pasti dong. Buka Bu. Dibuka langsung. Hah? Oh, lo gini ya? Mau diet? Boleh coba. Dibuka boleh. Anduk. Habisin ya? Sama satu orang. Ya, si Haidir nggak ada goan. Denas pengen Denas. Denas mau? Si Haidir katanya apa-apa, udah ini, udah nungguin. Gimana rasanya, gengs? Kesini atuh, Mil. Enak. Manis, cuman jeruknya Apa-apa? jeruknya nggak ada ini. Enak sih sebenarnya. Denis ini. Gimana rasanya? Enak sih. Pokoknya harus cobain guys. Nanti pokoknya tahu enak ya. Apa enggak kedengeran? Nanti ada nama pokoknya gitu guys. Kok mirip? Jadi balance ya, karena puding manis. Lagi puasa. Puasa Bu. Mantap. Karena memang kita itu silky puding, jadi memang sangat lembut sekali. Gimana? Beta ngejar gue. Aku sih berapa boleh cobain kak? Siapa tahu nanti mau order.
Ini dicabut nggak apa-apa? Buruan. Mbak Im ih. Nanti jawab pertanyaannya ya. Gimana rasanya? Enak. Mantap. Kasih. Ipit, gimana rasanya? Ini enak banget guys, kalian harus coba, rekomen banget. Apalagi buat hampers kayak gitu kan nanti mau ini ya, lebaran kayak gitu kan. Iya, cocok banget. Buat ke mertua. Cobain puding yang ini, kan ada yang ini. Kebetulan yang biasa di kami itu rasa leci dan rasa kucing. Boleh ya? Oke, mungkin kalau yang laki-laki di sini penasaran sepertinya nih dan yang Kayaknya kalau pakai fluak kayak gitu enak banget. boleh bisa juga sih karena kan memang banyak yang gak suka. Kita sesuai PSD sekarang kan banyak yang gak suka Jika susunya atau bahannya kan pakai susu kan. iya. Kita tuh pakai ini full cream. Jadi kita tuh nggak pakai air ya, kita pakai 100% susu murni. Makanya tagline kita tuh puding itu 100% susu murni. Boleh coba Kak, untuk rasa susunya juga kerasa sih. Sedap banget. Pakai sedikit berapa? Itu sebetulnya yang pasti banget sih. Gimana rasanya? Iya. Jempol dong. Kita mau coba ini sih Pak. Menurut mereka kira-kira gimana? Kalau misalkan menurut mereka bagus, oke kita bakal jual. Bentar lagi hari kasih sayang, gengs. Baru ya? Iya. Ayo order puding. Zul. Itu mau nyoba katanya? Satu pertanyaan lagi. Oke, boleh satu pertanyaan lagi. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Pop Building. Aku mau nanya, ada bocoran nggak sih kira-kira inovasi apa atau rasa seperti apa yang bakal diluncurkan di masa depan atau di waktu yang akan datang dari Unis? Atau bakal ada mungkin bikin kue tapi dasarnya kue yang biasanya kan krimnya biasanya enak banget ya atau kayak gimana? Gitu aja. Kasih.